Bueno, ya lo dije al principio de la Champions, que vamos a ir a ganar todos los títulos posibles. Lamine Yamal, gimana prospeknya? Dia worth the all the hype kah? Ini sekali lagi kalau umur Jagat sepak bola Indonesia tengah dihebohkan dengan rumor sensasional yang menyebut dua bintang dunia, Lamine Yamal dan Erling Haaland, dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kabar ini ramai beredar di media sosial dan langsung memicu berbagai reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang antusias membayangkan kekuatan lini serang Garuda jika kedua pemain tersebut benar-benar bergabung. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun pihak terkait mengenai kabar tersebut. Secara regulasi, proses perpindahan federasi pemain ke tim nasional lain juga tidaklah sederhana dan harus memenuhi berbagai syarat dari FIFA. Meski begitu, isu ini tetap menjadi topik hangat dan menunjukkan besarnya harapan publik terhadap kemajuan timnas Indonesia di kancah internasional. Apakah ini hanya rumor atau akan ada kejutan besar di masa depan? Menarik untuk dinantikan. Nama bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Hal ini terjadi setelah beredar potongan video podcast yang diklaim memperlihatkan Yamal membahas kemungkinan membela timnas Indonesia di masa depan. Dalam potongan yang viral di media sosial tersebut, Yamal disebut-sebut menyinggung tentang ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola di Asia, termasuk Indonesia. Meski tidak secara tegas menyatakan akan bergabung, pernyataan tersebut langsung memicu spekulasi luas di kalangan netizen. Banyak penggemar sepak bola tanah air yang menyambut kabar ini dengan penuh antusias. Mereka membayangkan bagaimana lini serang Garuda akan semakin tajam jika pemain muda berbakat seperti Yamal benar-benar memperkuat tim nasional. Namun demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak PSSI terkait kabar tersebut. Selain itu, secara regulasi FIFA, perpindahan pemain antar negara untuk membela tim nasional memiliki syarat yang sangat ketat, termasuk kewarganegaraan dan riwayat bermain di level internasional. Sejumlah pengamat menilai bahwa isu ini kemungkinan besar hanya interpretasi berlebihan dari potongan video yang belum tentu menggambarkan konteks sebenarnya. Dalam dunia sepak bola modern, potongan konten seperti podcast memang seringkali disalahartikan atau dibesar-besarkan demi menarik perhatian publik. Meski begitu, fenomena ini kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Timnas Oman dalam laga krusial babak playoff menuju Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi penentu langkah Garuda untuk mencetak sejarah tampil di panggung dunia. Namun, keputusan ini ternyata memicu reaksi keras dari Timnas Italia. Federasi Sepak Bola Italia dikabarkan merasa keberatan dan marah besar atas perubahan skenario playoff yang dinilai merugikan mereka. Elok kronologi panas. Awalnya, Italia diprediksi akan menghadapi lawan dari zona Asia. Namun, perubahan mendadak membuat Indonesia justru bertemu Oman. Situasi ini memicu spekulasi bahwa ada dinamika politik sepak bola di balik keputusan tersebut. Italia merasa memiliki peluang lebih besar jika menghadapi lawan tertentu, sementara Indonesia justru dianggap sebagai kuda hitam yang bisa membuat kejutan besar. Kekuatan baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah dalam performa menanjak. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan naturalisasi, skuad Garuda semakin percaya diri menghadapi Oman. Beberapa pemain kunci diprediksi akan menjadi pembeda. Lini depan cepat dan agresif. Gelandang kreatif dengan visi tajam. Pertahanan yang mulai solid. Oman bukan lawan mudah. Meski begitu, Oman bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka dikenal disiplin, kuat secara fisik, dan memiliki pengalaman di level Asia. Pertandingan ini dipastikan akan berlangsung sengit dengan tekanan tinggi di kedua kubu. Reaksi Italia. Media Italia menyebut keputusan ini sebagai tidak adil dan mempertanyakan transparansi sistem playoff. Bahkan, beberapa pihak menyebut bahwa perubahan ini bisa berdampak besar pada peta persaingan menuju Piala Dunia. Publik sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar panas yang menyebutkan dua bintang dunia, Erling Haaland dan Lamine Yamal, dikaitkan sebagai pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah, Mohamed Salah, King Salah, King Salah. Momo, I Okay. love you. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. 3 nama besar, yakni Didier Drogba, Ciro Alves, dan David da Silva, dikabarkan resmi memperkuat timnas Indonesia jelang ajang Piala AFF. Kehadiran ketiga pemain ini langsung menjadi sorotan publik.
Sosok Drogba yang dikenal sebagai legenda sepak bola dunia, diyakini akan membawa pengalaman dan mental juara ke dalam skuad Garuda. Sementara itu, Ciro Alves dan David da Silva yang sudah sangat familiar dengan atmosfer sepak bola Indonesia, disebut siap memberikan kontribusi besar di lini serang. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar federasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia Tenggara. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta lokal, timnas Indonesia diprediksi akan tampil lebih agresif dan tajam. Sejumlah pengamat menilai, jika kabar ini benar-benar terrealisasi, Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat kuat juara di Piala AFF mendatang. Dukungan supporter yang luar biasa juga diyakini akan menjadi energi tambahan bagi tim. Namun demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari federasi terkait status kewarganegaraan dan kelayakan bermain ketiga pemain tersebut. Meski begitu, rumor ini sudah cukup membuat jagat sepak bola nasional memanas dan penuh harapan. Akankah ini menjadi awal era baru bagi timnas Indonesia? Menarik untuk ditunggu perkembangan selanjutnya. Kabar panas kembali menyelimuti skuad Garuda jelang ajang Piala AFF. Timnas Indonesia disebut-sebut tengah menyiapkan formasi gila dengan memasukkan 3 nama tajam di lini serang, David da Silva, Ciro Alves, dan legenda dunia Didier Drogba. Dalam skema menyerang, pelatih dirumorkan akan menggunakan formasi 4-3-3 super ofensif. David da Silva diplot sebagai ujung tombak utama dengan naluri golnya yang tajam, sementara Ciro Alves beroperasi di sisi sayap dengan kecepatan dan kreativitasnya. Kehadiran Drogba sebagai target man sekaligus pemimpin di lini depan diyakini akan membuat pertahanan lawan ketar-ketir. Tak hanya tajam, kombinasi ini juga dinilai memiliki kekuatan fisik, pengalaman, serta chemistry yang berpotensi cepat terbentuk. Para pengamat menyebut formasi ini sebagai salah satu yang paling berani dalam sejarah timnas Indonesia. Di lini tengah, pemain-pemain muda energik akan menjadi penyeimbang, sementara lini belakang difokuskan pada transisi cepat untuk mendukung serangan bertubi-tubi. Strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya ingin bersaing, tetapi benar-benar mendominasi permainan. Meski masih sebatas rumor dan belum ada konfirmasi resmi dari federasi, kabar ini sudah membuat para supporter Garuda penuh antusias. Jika benar terwujud, timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru yang menakutkan di Asia Tenggara. Apakah formasi gila ini akan benar-benar diturunkan? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari skuad Garuda. Harapan besar tengah menyelimuti skuad Garuda jelang ajang Piala AFF. Kabar mengenai bergabungnya 3 pemain berpengaruh, David da Silva, Ciro Alves, dan legenda dunia Didier Drogba, dinilai menjadi peluang emas bagi timnas Indonesia untuk meraih gelar juara. Kehadiran ketiganya diyakini mampu mendongkrak kualitas permainan secara signifikan, terutama di sektor penyerangan. David da Silva dikenal sebagai striker tajam dengan insting gol tinggi, sementara Ciro Alves memiliki kecepatan dan kreativitas yang bisa membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, pengalaman dan kepemimpinan Drogba di level internasional menjadi nilai tambah yang sangat besar. Para pengamat sepak bola menilai, kombinasi ini bisa menjadi pembeda bagi Indonesia di tengah persaingan ketat kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya soal kemampuan individu, kehadiran mereka juga berpotensi meningkatkan mental bertanding tim secara keseluruhan. Selain itu, dukungan luar biasa dari supporter Indonesia menjadi faktor penting yang bisa mendorong performa tim semakin maksimal. Atmosfer stadion yang penuh semangat diyakini akan menjadi pemain ke-12 bagi skuad Garuda. Meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari federasi terkait kepastian bergabungnya ketiga pemain tersebut, antusiasme publik sudah sangat tinggi. Banyak yang berharap kabar ini benar-benar terrealisasi dan menjadi awal dari era kejayaan baru timnas Indonesia. Jika semua berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akhirnya mampu mengakhiri penantian panjang dan mengangkat trofi juara di Piala AFF. Kabar terbaru datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Disebutkan bahwa PSSI saat ini tengah memproses naturalisasi 3 pemain asing yang berpotensi menjadi warga negara Indonesia atau WNI dan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. 3 nama yang ramai dibicarakan adalah David da Silva, Ciro Alves, serta legenda sepak bola dunia Didier Drogba. Ketiganya dinilai memiliki kualitas yang mampu meningkatkan daya saing skuad Garuda, khususnya di lini depan. Proses naturalisasi ini disebut menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk memperkuat tim menghadapi berbagai ajang penting, termasuk Piala AFF. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan dampak instan bagi performa tim. Namun, proses menjadi WNI bukanlah hal yang instan. Terdapat sejumlah tahapan administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari rekomendasi federasi hingga persetujuan pemerintah. Selain itu, pemain juga harus memenuhi regulasi dari FIFA terkait perpindahan asosiasi sepak bola. Meski masih dalam tahap proses dan belum ada keputusan resmi, kabar ini sudah memicu antusiasme besar dari para pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap langkah ini bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan bersaing di kancah internasional.
Jika proses ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat skuad Garuda akan tampil dengan wajah baru yang lebih kuat dan siap meraih prestasi. Optimisme tinggi mulai menyelimuti publik sepak bola nasional. Jika 3 pemain yang tengah ramai diperbincangkan benar-benar bergabung, Timnas Indonesia diyakini punya peluang besar untuk meraih gelar juara, khususnya di ajang Piala AFF. 3 sosok yang dimaksud adalah David da Silva, Ciro Alves, dan legenda dunia Didier Drogba. Ketiganya dianggap memiliki kualitas kelas atas yang bisa mengangkat performa skuad Garuda secara signifikan. Di lini depan, kombinasi David da Silva dan Ciro Alves sudah terbukti tajam di level klub. Jika ditambah dengan pengalaman serta mental juara yang dimiliki Drogba, lini serang Indonesia berpotensi menjadi salah satu yang paling ditakuti di Asia Tenggara. Para analis menilai, kehadiran pemain-pemain ini tidak hanya meningkatkan kualitas teknis, tetapi juga membawa dampak besar pada kepercayaan diri tim. Indonesia yang selama ini dikenal memiliki semangat juang tinggi akan semakin komplit dengan tambahan pemain berpengalaman. Namun demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari federasi terkait kepastian bergabungnya ketiga pemain tersebut. Selain itu, proses administrasi seperti naturalisasi dan regulasi FIFA juga menjadi faktor penentu apakah mereka bisa benar-benar tampil membela Indonesia. Jika semua proses berjalan lancar, banyak yang percaya ini bisa menjadi momentum kebangkitan Timnas Indonesia. Dengan skuad yang semakin solid dan tajam, mimpi mengangkat trofi juara bukan lagi sekadar angan. Timnas Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Namun, hingga kini, skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara di ajang Piala AFF. Pertanyaan pun sering muncul. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya? Salah satu faktor utama adalah inkonsistensi performa. Dalam beberapa edisi turnamen, Indonesia mampu tampil impresif hingga babak final, namun sering gagal di momen krusial. Tekanan besar di laga penentuan kerap menjadi hambatan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Selain itu, masalah pembinaan pemain usia muda juga kerap disorot. Sistem pengembangan yang belum stabil membuat regenerasi pemain tidak selalu berjalan mulus. Akibatnya, kualitas skuad sering naik turun dari generasi ke generasi. Faktor lain yang tak kalah penting adalah manajemen dan organisasi sepak bola. Dalam beberapa periode, PSSI sempat menghadapi berbagai kendala internal yang berdampak pada performa tim nasional, mulai dari pergantian pelatih yang terlalu sering hingga program jangka panjang yang kurang konsisten. Di sisi teknis, Indonesia juga kerap kalah dalam hal pengalaman dan kedalaman skuad dibanding rival seperti Thailand dan Vietnam. Negara-negara tersebut dinilai lebih stabil dalam membangun tim dan strategi jangka panjang. Meski begitu, peluang Indonesia untuk menjadi juara tetap terbuka. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola nasional mulai menunjukkan arah positif. Dukungan supporter yang luar biasa serta munculnya pemain-pemain muda berbakat menjadi modal penting untuk masa depan. Kini, harapan kembali muncul bahwa suatu saat nanti, Timnas Indonesia bisa mematahkan kutukan dan akhirnya mengangkat trofi juara di level Asia. Jadwal Timnas Indonesia versus Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan perdana John Herdman lawan tim Asia, jadwal Timnas Indonesia versus Timnas Oman di FIFA Matchday Juni 2026 sudah dirilis. Mengutip dari akun Instagram Federasi Sepak Bola Oman @omanfa, laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026. Wajah-wajah tim nasional kami selama jeda internasional berikutnya. Tulis @omanfa, sembari menampilkan jadwal laga Timnas Indonesia versus Oman 5 Juni 2026 dan Kuwait versus Oman 9 Juni 2026. Oman mengonfirmasi akan menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. 1. Timnas Indonesia hadapi 2 lawan Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan di FIFA Matchday Juni 2026. Berhubung Oman sudah memberi konfirmasi, itu berarti Timnas Indonesia tinggal menunggu 1 lawan lagi. Beberapa media seperti Uli mengabarkan 1 lawan Timnas Indonesia lain adalah Kuwait. Jika laga melawan Kuwait benar kejadian, ini merupakan kabar mengejutkan. Sebelumnya pada FIFA Matchday September 2025, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait. Namun beberapa minggu sebelum pertandingan dimulai, Kuwait tiba-tiba memilih mundur. Mundurnya Kuwait jelas merugikan Timnas Indonesia. Sebab Kuwait dinilai memiliki gaya permainan mirip Arab Saudi. Salah satu lawan Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Oktober 2026. 2. Kemenangan perdana John Herdman lawan negara Asia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sudah mencatatkan 2 laga bersama skuad Garuda. Di laga debut, John Herdman mengantarkan Timnas Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman selanjutnya di laga kedua, Timnas Indonesia asuhan John Herdman tumbang 0-1 dari Bulgaria.
Laga melawan Oman pada 5 Juni 2026 akan menjadi pertandingan pertama John Hartman menghadapi negara Asia. Jadi, sanggupkah John Hartman mencetak kemenangan pertama atas tim Asia? Oman yang kini menempati peringkat 79 Asia tentu tak bisa diremehkan. Saat turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oman sanggup mengemas 1 angka. Sesuatu yang gagal dilakukan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dipastikan harus mencoret 2 pemain jelang menghadapi Oman pada FIFA Matchday Juni 2026. Kedua pemain tersebut dipastikan absen karena masih menjalani hukuman larangan tampil. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2026. Kepastian laga ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Oman pada Sabtu 25 April 2026. Namun, menjelang pertandingan tersebut, John Hartman menerima kabar kurang baik. Timnas Indonesia dipastikan belum bisa diperkuat Tom Haye dan Shane Patinama, karena keduanya masih menjalani sanksi dari FIFA. Tom Haye dan Shane Patinama dijatuhi hukuman larangan membela timnas Indonesia selama 4 pertandingan akibat insiden saat menghadapi Irak pada matchday kedua grup B fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, 11 Oktober 2025. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-1 untuk skuad Garuda itu, tensi pertandingan memanas usai peluit panjang berbunyi. Sejumlah pemain timnas Indonesia melayangkan protes keras kepada wasit yang berujung kartu merah langsung untuk Tom Haye dan Shane Patinama. FIFA kemudian menjatuhkan sanksi tegas kepada keduanya karena dinilai melakukan tindakan tidak sportif terhadap ofisial pertandingan, melanggar pasal 14, khususnya pasal 14.1J. Selain didenda 5.000 CHF atau sekitar 103 juta rupiah, keduanya juga menerima hukuman skorsing 4 pertandingan. Hukuman tersebut belum sepenuhnya selesai saat FIFA Matchday Juni digelar. Tom Haye dan Shane Patinama baru menjalani 2 pertandingan hukuman saat FIFA Series 2026, sehingga masih harus absen saat melawan Oman. Absennya Tom Haye tentu menjadi kerugian besar bagi lini tengah timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung itu dikenal sebagai salah satu pemain paling kreatif dan berpengalaman di skuad Garuda. Sementara itu, Shane Patinama juga harus menepi dari agenda internasional timnas Indonesia hingga Juni 2026, meski John Hartman masih memiliki sejumlah opsi di posisi bek kiri. Kehilangan 2 pilar penting ini jelas menjadi pekerjaan rumah bagi John Hartman untuk meramu strategi terbaik menghadapi Oman yang kini menempati peringkat ke-79 dunia. Meski begitu, Hartman masih memiliki sejumlah alternatif untuk mengisi peran yang ditinggalkan Tom Haye dan Shane Patinama saat menjamu Oman nanti. Isu ini mencuat hanya beberapa hari jelang laga penting menghadapi timnas Oman di babak playoff. Jika kabar ini benar, maka kekuatan Indonesia dipastikan meningkat drastis. Kehadiran Haaland, striker tajam dengan insting gol luar biasa, diyakini bisa menjadi solusi lini depan Garuda yang selama ini membutuhkan finisher kelas dunia. Sementara itu, Lamine Yamal dikenal sebagai pemain muda dengan teknik tinggi, kecepatan, dan kreativitas yang mampu membongkar pertahanan lawan dari sisi sayap. Masuknya 2 nama besar ini langsung mengubah atmosfer jelang pertandingan. Oman yang awalnya diunggulkan, kini diprediksi akan menghadapi tekanan besar jika Indonesia benar-benar tampil dengan kekuatan penuh. Para pengamat menyebut, ini bisa menjadi game changer. Dunia terhadap perkembangan sepak bola nasional. Para penggemar pun berharap adanya klarifikasi resmi dalam waktu dekat. Apakah ini hanya isu sensasional atau benar-benar langkah besar menuju masa depan gemilang timnas Indonesia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sempat berkomunikasi dengan John Hartman dan mengaku siap membela timnas Indonesia. Nasib kurang beruntung dialami Luke Vickery. Winger keturunan tersebut harus menelan kekalahan telak di Liga Australia. Nama Vickery mencuat setelah latar belakang keturunannya mulai teridentifikasi oleh para pengamat sepak bola. Pemain MacArthur FC itu bahkan secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Ambisinya pun tidak main-main. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah dengan membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keinginan tersebut semakin nyata setelah ia mengungkap adanya komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Vickery mengaku tertarik dengan visi jangka panjang yang ditawarkan untuk membangun kekuatan sepak bola nasional. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya beberapa kali dan saya suka visinya bersama timnas Indonesia, ujar Vickery dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Pernyataan ini mempertegas bahwa proses pendekatan antara pemain dan federasi berjalan positif. Selain itu, ia juga mengaku terkesan dengan besarnya dukungan masyarakat Indonesia
terhadap sepak bola. Baginya, potensi besar tersebut layak diiringi dengan prestasi di level internasional. Namun, kabar positif tersebut tidak sejalan dengan hasil yang ia raih di level klub. Pada Minggu, 19 April 2026, Vickers harus merasakan kekalahan saat MacArthur FC bertandang ke markas Adelaide United. Dalam laga tersebut, Vickers tampil sebagai starter dan mendapat kepercayaan penuh dari pelatih. MacArthur FC bahkan sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat Mitchell Duke pada menit ke-7. Keunggulan itu sempat memberikan harapan bagi tim tamu. Namun situasi berubah drastis ketika memasuki babak kedua. Adelaide United berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Anselmo pada menit ke-63. Momentum tersebut menjadi titik balik yang membuat tuan rumah tampil semakin dominan. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil bagi Adelaide United. Mereka membalikkan keadaan melalui gol Kikianis sebelum Anselmo mencetak gol keduanya di penghujung laga. Skor akhir 3-1 menutup pertandingan dengan hasil pahit bagi MacArthur FC. Kekalahan ini menjadi catatan kurang menyenangkan bagi Vickers di tengah meningkatnya sorotan terhadap dirinya. Meski timnya kalah, performa individu Vickers sebenarnya cukup menjanjikan. Ia mencatatkan 2 percobaan tembakan serta 3 umpan kunci yang merepotkan pertahanan lawan. Selain itu, ia juga menunjukkan ketangguhan dalam duel fisik. Sekitar 45% duel berhasil dimenangkannya sepanjang pertandingan. Kontribusi tersebut memperlihatkan kualitas yang dimilikinya sebagai penyerang modern. Kemampuan menciptakan peluang dan mobilitasnya menjadi nilai tambah yang dibutuhkan timnas Indonesia. Kemenangan ini membawa Adelaide United naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 40 poin dari 25 pertandingan. Mereka terus menempel tim-tim papan atas dalam persaingan musim ini. Sementara itu, MacArthur FC harus tertahan di peringkat ke-9 dengan 31 poin. Hasil ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh tim. Terlepas dari hasil tersebut, perhatian publik Indonesia tetap tertuju pada proses naturalisasi Vickers. Banyak yang berharap performa di level klub tidak mengganggu komitmennya untuk membela merah putih. Kehadirannya di masa depan dinilai bisa menambah daya gedor lini depan Garuda. Meski sempat mencetak gol dan berseragam timnas Indonesia, bek keturunan Surabaya ini tak kunjung dinaturalisasi. Terbaru, sang pemain justru mengalami nasib apes. Di kasta teratas Eropa, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut proses administrasi beberapa calon pemain masih berjalan. Federasi saat ini menunggu jadwal sidang DPR RI. Sebagai tahapan penting dalam proses tersebut, Arya menegaskan bahwa keputusan legislatif menjadi kunci utama dalam kelanjutan proses naturalisasi. PSSI tetap berkomitmen mengikuti aturan hukum demi menghadirkan pemain terbaik bagi timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI berupaya menambah kekuatan tim nasional melalui program naturalisasi pemain diaspora. Langkah ini diambil setelah agenda FIFA Series guna menjaga kedalaman skuad Garuda di tengah jadwal internasional yang semakin padat. Namun, PSSI masih merahasiakan identitas calon pemain tersebut sambil menunggu perkembangan administratif. Langkah ini dilakukan agar proses berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Di tengah dinamika tersebut, nama Kai Davy Boham justru seperti terlupakan. Bek kelahiran Belanda itu memiliki garis keturunan Surabaya dari keluarganya. Kai Boham bukan sosok asing bagi publik sepak bola Indonesia. Ia pernah memperkuat timnas Indonesia U19 dan sempat mencetak gol saat melawan Prancis. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan agenda penting dalam kalender internasional, yakni FIFA Matchday Juni 2026. Dalam persiapan tersebut, PSSI dikabarkan mengundang hingga 3 negara untuk menjadi lawan uji coba. Namun hingga saat ini, lawan resmi timnas masih belum diumumkan secara publik. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan 1 calon lawan sudah hampir pasti.
kami sedang mencari lawan untuk FIFA Matchday Juni. Mudah-mudahan sudah dapat satu untuk tanggal 5, tetapi belum bisa diumumkan sebelum ada kesepakatan resmi, ujar Erick Thohir saat menghadiri acara Water Break PSSI per 96 tahun PSSI Fondasi Piala Dunia 2023 bersama I-League, FFI, dan GSI di GBK Arena Jakarta, Kamis 16 April 2026. Erick menegaskan bahwa laga uji coba ini tidak sekedar formalitas, tetapi difokuskan untuk menghadapi lawan yang kompetitif. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas permainan dan kesiapan tim menghadapi turnamen mendatang. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah menghadapi tim kuat seperti Bulgaria dalam laga uji coba yang dinilai memberikan pengalaman berharga. Di sisi lain, performa Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman mendapat apresiasi. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas tim, baik dari sisi taktik maupun kedisiplinan. Pendekatan Hartman, kata Erick, memahami karakter pemain serta mampu beradaptasi dengan berbagai gaya permainan lawan menjadi nilai tambah dalam pembangunan skuad. Pelatih sekarang sudah melokal seperti bermain bola bareng di pantai yang seperti kita lihat di media sosial dan sudah bertemu dan mengunjungi beberapa klub Super League, sambungnya. Selain FIFA Matchday Juni, PSSI juga menargetkan menghadirkan tim besar dunia pada agenda internasional berikutnya, termasuk pada November mendatang. Timnas Indonesia sebelumnya pernah menghadapi Argentina, dan PSSI berharap momentum tersebut bisa kembali terulang dengan menghadirkan lawan kelas dunia lainnya, kata Ketua PSSI sekaligus Menpora. FIFA Matchday menjadi bagian penting dalam program pengembangan Timnas Indonesia. Melalui laga-laga internasional yang kompetitif, Timnas diharapkan mampu meningkatkan performa sekaligus memperkuat posisi di ranking dunia, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan perkembangan terbaru terkait rencana federasi soal pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ia menjawab kabar yang menyebut PSSI akan menambah amunisi pemain diaspora di Garuda. Isu mengenai pemain naturalisasi tambahan cukup marak dalam beberapa waktu belakangan. Beredar kabar PSSI terus mencari dan berkomunikasi dengan pemain diaspora untuk diproses alih kewarganegaraan. Tapi ternyata PSSI hingga kini belum memproses penambahan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Fokus utama federasi saat ini adalah mengoptimalisasi pemain yang tersedia, sembari membangun kekompakan tim di bawah asuhan pelatih John Hartman. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menegaskan sampai kini belum ada langkah konkret untuk mencari pemain keturunan tambahan dalam waktu dekat. Belum ada. Kita pada saat ini sama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini, kata Erick Thohir di GBK Arena, Kamis 16 April. Fokus matangkan kekompakan. Menurut Erick Thohir, yang terpenting dari Timnas Indonesia saat ini adalah proses adaptasi antar pemain di dalam lapangan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga keberadaan materi pemain yang ada saat ini dianggap sudah cukup untuk menjalankan program kepelatihan yang sedang berjalan. Skuad yang ada sekarang difokuskan agar John Hartman bisa beradaptasi dan membuat tim kian kompak. Karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini, dan sampai hari ini kita belum ada bicara naturalisasi tambahan, jelas Erick. Isu penambahan pemain kencang dalam beberapa waktu terakhir hingga muncul sederet nama. Salah satunya adalah Luke Vickery, pemain muda kelahiran Amerika Serikat yang berdarah Indonesia-Australia. Luke Vickery diketahui punya darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Dia pun sudah belak-belakan tertarik, bahkan berkomunikasi dengan pelatih John Hartman. Tapi Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI Sumarji, mengatakan tahapan Luke Vickery masih proses penjajakan. Selain Luke Vickery, nama lain yang muncul adalah Dean Zandbergen. Penyerang VVV Venlo telah beberapa kali mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Belum ya semuanya kan kita lagi upaya-upaya ini pendekatan-pendekatan kan, menyesuaikan dengan kebutuhan tim kan? Belum ada proses lanjutan, kata Sumarji pada Selasa 7 April lalu. Bahkan pemain yang memiliki darah Depok, Jawa Barat dari sang ibu itu tetap ingin bela Garuda, meski belakangan sempat ramai kasus Passport Gate.